pagi mempelai Kristus yang berbahagia. Jumpa lagi bersama saya Suprapti, penyuluh agama Kristen Kecamatan Argomulyo dalam acara Suluh, Suara Penyuluh. Acara Suara Penyuluh merupakan hasil kerjasama Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Dalam jumpa kita pada pagi hari ini, kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami boleh bertemu kembali di dalam acara Suluh Suara Penyuluh. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu bersama-sama. Berkati kami, urapi kami Tuhan, agar kami benar-benar layak untuk mendengar kebenaran sabda-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan, yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, hamba mohon Roh Kudus bekerja di dalam hamba, sehingga hamba boleh menyampaikan firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13 dengan tema kebangkitan pengharapan ilahi. Dengan tema kebangkitan pengharapan ilahi. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan di dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang pengharapan, maka akan muncul tanda tanya. Apa sih pengharapan itu? Apa toh pengharapan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan adalah menginginkan sesuatu terjadi dan biasanya memiliki alasan yang baik. Digunakan ketika seseorang tidak tahu sesuatu terjadi atau tidak. Namun seseorang itu berdoa dan menginginkan agar sesuatu itu bisa terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menyedihkan sekali ketika kita melihat orang-orang yang tidak memiliki harapan. Sangat menyedihkan ketika kita melihat orang-orang tidak lagi memiliki harapan yang berarti dalam hidupnya. Hidup tanpa harapan, hidup tanpa keinginan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup tanpa harapan adalah hidup yang penuh dengan keputusasaan yang membawa seseorang kepada kesengsaraan, kesuraman, kekecewaan, dan depresi. Orang yang tidak mempunyai harapan adalah orang yang akan mudah sekali untuk putus asa. Mereka tidak melihat lagi adanya titik terang dan hanya menyerah pada hidup mereka. Sayangnya, satu hal yang terburuk adalah ketika seseorang dalam keputusasaannya menaruh harapannya kepada sesuatu atau seseorang yang bersifat fana, yang bersifat duniawi. Menaruh harapan kepada perkara-perkara yang
tidak kekal, perkara-perkara yang bersifat sementara, seperti berharap kepada uang, berharap akan kepekerjaannya, berharap akan keamanan finansial, berharap agar bisa dipromosikan, bahkan berharap kepada teman, atau mungkin juga menaruh harapannya kepada pemerintah. Namun dari harapan-harapan itu tidak satu pun yang mampu memberikan harapan yang berarti dan permanen. Seseorang yang menaruh harapannya kepada hal-hal yang duniawi, kepada hal-hal yang fana, berarti dia harus siap menerima kekecewaan, harus siap menerima kegagalan, harus siap menerima penyesalan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa mereka yang tidak memiliki Kristus tidak memiliki harapan. Mereka mungkin memiliki banyak hal dalam hidupnya. Mereka seakan-akan memiliki sesuatu yang dapat membuat mereka bahagia, yang dapat membuat mereka merasakan adanya kepuasan. Namun hal itu hanya sebentar saja. Kemudian semua itu akan berlalu seiring jalannya waktu. Dan mereka akan mendapati diri mereka terpisah selamanya dengan Allah, tanpa harapan apapun untuk masa depan mereka. Satu-satunya harapan mereka adalah pada apa yang diberikan oleh dunia ini. Oleh dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang hanya berumur pendek, yang hanya bersifat sementara, yang pada akhirnya tidak memberikan apapun yang dijanjikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa hanya ada satu tempat untuk menemukan harapan yang ilahi, untuk menemukan harapan yang sejati, untuk menemukan harapan yang bersifat kekal, yaitu menaruh harapannya kepada Allah. Karena harapan yang sejati bersumber dari Allah. Seperti yang tertulis di dalam Roma 15 ayat 13 tadi. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita butuh harapan yang sejati itu. Dan itu hanya tersedia melalui hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh-Nya yang kudus akan bekerja di dalam kita, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, dan memenuhi kita dengan harapan yang dari Allah semata. Dan Roh Kudus akan berkarya di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan buat kita saat ini, pengharapan yang ilahi, pengharapan yang sejati, itu pengharapan yang seperti apa? Dari bacaan kita, Roma 15 ayat 13 tadi, kita dapat belajar 3 kebenaran. Ketika kita belajar 3 kebenaran itu dan kita terapkan dalam hidup kita, maka kita memiliki pengharapan yang ilahi itu. Kebenaran yang pertama adalah pengharapan yang ilahi adalah pengharapan yang bersumber dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Pengharapan ilahi, pengharapan sejati hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu sangat perlu bagi kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Semakin kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Kuncinya adalah karena kita tahu pengharapan itu bersumber dari Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita harus memiliki kehidupan yang selalu menempel dengan Tuhan, yang selalu melekat dengan Tuhan. Kita harus menjalin hubungan yang intim dengan Allah. Kita harus menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Matius 6 ayat 33 katakan, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita memprioritaskan Allah dalam hidup kita, dengan mencari dahulu kerajaan Allah, dengan melakukan benar di mata Tuhan, maka harapan-harapan kita akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Kebenaran yang kedua, pengharapan ilahi adalah pengharapan yang didasari oleh iman percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan kita menikmati kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Di dalam Tuhan kita akan menikmati kasih-Nya yang tak bersyarat. Kita menerima kasih itu tanpa Allah menuntut balasan dari kita. Kasih Tuhan itu kekal selamanya. Di dalam kasih-Nya kita memiliki pengharapan yang kuat. Di dalam Tuhan kita juga akan menikmati sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Kita akan memperoleh pertolongan Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan dan pengharapan ekstra. Karena Roh Kudus juga bekerja, memberikan hikmat yang luar biasa kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan meletakkan seluruh harapannya di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat? Yang tidak terlihat adalah harapan-harapan kita. Kita belum melihat itu terjadi atau tidak dalam hidup kita. Tetapi karena kita memiliki iman, percaya di dalam Yesus Kristus, maka kita meyakini bahwa harapan-harapan kita itu akan Tuhan wujudkan dalam hidup kita. Sehingga pengharapan yang sejati, pengharapan yang ilahi harus kita dasari dengan iman percaya di dalam kasih Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita letakkan pengharapan kita dengan meyakini, dengan mengimani bahwa karena kasih-Nya yang luar biasa, maka Tuhan akan memberikan jawaban dan mewujudkan harapan-harapan kita itu. Tuhan akan berkarya melalui Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan bekerja tepat waktu. Karena itu mari kita percaya akan karya Roh Kudus yang selalu memberikan pertolongan dan solusi tepat waktu. Kebenaran yang ketiga adalah pengharapan ilahi adalah pengharapan kepada Tuhan tanpa batas atau berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita berkata, aku punya banyak masalah. Aku punya banyak pergumulan, aku punya banyak persoalan.
Tetapi sebanyak persoalan yang kita miliki, sebanyak itu pula harapan kita di dalam Tuhan. Artinya adalah Tuhan menghendaki agar kita tetap memiliki pengharapan setiap kali kita menghadapi masalah. Kita harus berlimpah dalam pengharapan. Hal ini yang diharapkan Rasul Paulus terjadi dalam kehidupan jemaat di Roma, yang aplikasinya juga ditujukan kepada kita saat ini, agar kita sebagai jemaat Tuhan memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh, pengharapan yang berlimpah, yang dapat membangkitkan sukacita dan damai sejahtera yang besar dalam diri kita. Pengharapan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, membangun pengharapan memang bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kalau kita membangunnya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, dengan segala keterbatasan diri yang ada pada kita. Kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan kita semua membangun semangat pengharapan di dalam diri sendiri, di mana pengharapan itu hanya bersifat rapuh, yang akhirnya hanya membawa kita kepada keputusasaan. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus mengajak kita, mengajak jemaat Roma, dan juga kepada kita semua saat ini, agar kita mau membangun semangat pengharapan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja kita akan dapat menemukan pengharapan yang sejati, pengharapan yang ilahi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya orang yang hidup dalam iman percaya kepada Kristus akan sedia menyerahkan hidupnya dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Iman akan memampukan kita untuk dapat melihat segala sesuatu yang ada di balik pengharapan yang kita bangun di dalam Yesus Kristus. Sebab itu pengharapan yang kita bangun di dalam iman bersama Kristus tidak akan pernah menjadi pengharapan yang sia-sia. Kristus akan menuntun kita untuk dapat melewati apapun kesulitan yang ada dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun keputusasaan kita saat ini, mari kita bangkit. Mari kita bangkit dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan yang sejati. Mari kita bangun pengharapan di dalam Tuhan dengan keyakinan, dengan iman percaya kita. Maka Tuhan akan selalu menolong kita, memberikan solusi tepat waktu kepada kita. Mari kita bangkit dan bersandar kepada Allah sebagai sumber utama pengharapan kita, agar kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang menjadi sumber pengharapan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menyegarkan hati dan jiwa kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkan. Biarlah rema-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami dapat bangkit
dan meletakkan seluruh pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Karena sesungguhnya pengharapan yang ilahi, pengharapan yang sejati hanya ada bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami juga menyerahkan Radio Betani FM ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus campur tangan dan beracara agar Radio Betani FM ini Tuhan tetap jaya di udara. Berkati seluruh kru, seluruh staf yang ada, yang melayani melalui Radio Betani FM ini. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan melimpahkan kasih karunia-Mu kepada setiap kami yang melayani. Juga para pendengar Radio Betani FM dimanapun mereka berada, Tuhan juga akan menolong memberkati mereka. Pergumulan-pergumulan yang ada pada mereka, Tuhan tolong. Tuhan memberkati setiap kami yang bekerja dan berpelayanan. Tuhan pakai kami Tuhan makin hari semakin luar biasa. Kami menyerahkan kota Salatiga ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati kota Salatiga. Tuhan memberkati setiap aparatur pemerintah yang ada. Agar setiap aparat pemerintah yang bekerja, Tuhan boleh urapi, Tuhan boleh limpahkan hikmat-Mu atas setiap mereka. Sehingga mereka boleh membawa kota Salatiga ini semakin indah, semakin toleran, semakin berkenan di mata Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami juga Tuhan, agar bangsa negara kami ini boleh menjadi alat Tuhan, boleh menjadi bangsa yang berdedikasi, boleh menjadi bangsa yang memuliakan Allah, boleh menjadi bangsa yang meninggikan nama Tuhan. Berkati seluruh aparatur pemerintah yang ada, pakailah seluruh aparat pemerintah, mulai dari presiden, wakil presiden, RT RW, agar mereka menjadi alat Tuhan untuk membawa bangsa dan negara Indonesia ini menjadi bangsa yang adil dan makmur, menjadi bangsa dan negara yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak Tuhan yang ada di seluruh negeri ini. Berkati para hamba-hamba Tuhan, agar Tuhan boleh membentuk kami untuk kami tetap menaruh pengharapan kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh rangkaian doa kami ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara mempelai Kristus yang berbahagia, sampai di sini jumpa kita dalam acara Suluh pagi ini. Kita akan bertemu kembali di acara yang sama minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.